Om Swastiastu, salam sehat sahabat semua. Saya perkenalkan rubrik baru di channel YouTube yang keren ini, Urun Rembuk, masalah sosial, budaya, dan agama. Masalah sosial, ya apa yang hangat sehari-hari. Soal pandemi, soal perjudian, dan semua apapun yang terjadi di masyarakat. Masalah budaya, tentu saja fokusnya budaya Bali. Namun tidak tertutup kemungkinan saya menyinggung masalah budaya lain. Maklum, urusan budaya kita tidak bisa membentengi diri. Budaya saling mempengaruhi antar daerah, antar negara, antar etnis. Adapun masalah agama, itu jelas fokusnya hanya pada masalah agama kita, agama Hindu. Tapi bukan Hindu sentris Bali. Suatu saat saya akan urun rembuk pula tentang Hindu Nusantara, Hindu yang mengglobal, Hindu yang mendunia. Oke, saya mulai saja, tidak usah berpanjang-panjang untuk menjelaskan rubrik baru ini. Saya langsung kepada topik yang pertama. Tapi subscribe dulu dong channel saya ini, supaya saya lebih bersemangat untuk urun rembuk. Kita mulai. Saya mulai dengan masalah yang ramai belakangan ini dibicarakan di media sosial. Menyangkut urusan agama. Tapi bisa juga dikaitkan dengan masalah sosial atau bahkan masalah budaya. Ini membuktikan bahwa agama kita sangat erat kaitannya dengan masalah budaya, yaitu menjelang Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia, organisasi umat Hindu yang kontroversial sekarang ini. Mahasabhanya masih jauh, di bulan Oktober, masih beberapa bulan lagi, dan sudah direncanakan digelar di Jakarta, sudah terbentuk panitianya. Itu pun mungkin Mahasabha secara virtual. Kita tidak tahu COVID-19 ini apa sudah reda di bulan Oktober itu. Kita tunggu saja. Mahasabha ini disoroti sejumlah kalangan karena PHDI sendiri dalam sorotan. Bahkan sorotan kepada Parisada sudah sampai pada hujatan. Persoalannya, apalagi kalau bukan masalah Haka Hare Krishna yang berkepanjangan, di mana Parisada melakukan kesalahan yang luar biasa, memberi pengayoman kepada sampradaya Hare Krishna. Tapi oke lah, soal itu kita singgung sambil lalu nanti. Yang penting mau saya katakan, saat ini Mahasabha akan digelar pada Oktober ini, dan banyak yang mengharapkan agar Parisada direformasi. Begitu banyak kelemahan yang dilihat orang saat ini. Desakan agar PHDI pusat mencabut pengayoman kepada Hare Krishna yang sudah disetujui dan didukung oleh beberapa pengurus PHDI di daerah
tidak direspon oleh PHDI Pusat. Singkat kata, elemen Hindu yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dalam bentuk perkumpulan sepakat untuk berjuang membersihkan Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat dari unsur-unsur sampradaya. Begitu bahasa versi mereka yang menghendaki perubahan. Saya hanya meneruskan saja bahasa itu. Persoalannya adalah apakah bisa elemen Hindu yang banyak bersuara lewat media sosial itu mengubah PHDI lewat Mahasabha? Memangnya siapa mereka? Dan bagaimana hubungan mereka dengan Parisada? Apakah mereka bisa ikut Mahasabha? Kalau ikut lewat jalur mana? Terus kalau tidak ikut, siapa yang membawa suara mereka ke forum Mahasabha? Karena itu, saya mau mengawali urun rembuk ini dengan membedah bagaimana status Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sekarang ini. Parisada saat ini adalah ormas dalam bentuk perkumpulan. Ini bukan karangan saya, bukan saya mengada-ada, tetapi nyata ada di dalam anggaran dasarnya yang disahkan di Surabaya pada Mahasabha tahun 2016. Pasal 3 anggaran dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia menyebutkan begini. Ayo kita baca sama-sama. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum perkumpulan. Nah kan, jelas itu di dalam anggaran dasarnya. Saya termasuk yang mempersoalkan hal ini. Oh, baik. Saya akan cerita dulu soal keaktifan saya di Parisada. Saya sudah terlibat di kepanitiaan Mahasabha Parisada pada tahun 1996 di Surakarta. Namun saat itu saya belum menjadi pengurus. Pada Mahasabha 2001, 5 tahun setelah itu, di Hotel Radisson Sanu. Ini Mahasabha yang paling heboh. Saya bertarung untuk jabatan sekretaris umum Parisada. Belum pernah di dalam sejarah Mahasabha ada rebutan jabatan dengan cara pemungutan suara, voting. Saya ingin memelopori sekaligus ingin mengajarkan berorganisasi yang baik. Tidak asal memilih, tidak asal surya siu sebagaimana biasanya pemilihan ketua organisasi di Bali. Saya ikut pemungutan suara, merebut jabatan sekretaris umum Parisada. Ya, begitu perjuangan saya. Ternyata dalam pemungutan suara saya kalah. Dikalahkan oleh Bapak Adi Suripto, senior kita, tokoh Hindu etnis Jawa yang sangat populer di Jakarta. Kini beliau sudah almarhum. Semoga amor ring acintya. Waktu Mahasabha di Hotel Radisson itu terpilih Ketua Umum Bapak I.N. Suwanda, mantan Wakil Jaksa Agung. Kini beliau sudah almarhum. Beberapa bulan yang lalu dikremasi di Singaraja. Dalam Mahasabha di Radisson itu saya tidak ikut menjadi pengurus harian. Istilahnya saya menolak. Maklum, karena sudah menjadi pecundang untuk merebut jabatan sekretaris umum. Etikanya, ya saya tidak ikut di pengurus harian. Tapi beberapa bulan kemudian, 2 atau 3 bulan, Pak Suwanda menunjuk saya menjadi Ketua Badan Penyiaran Hindu.
Saya bersedia karena saya punya teman banyak di stasiun televisi swasta. Jadi mudah memasukkan siaran Hindu di televisi swasta di mana saya punya banyak teman. Mahasabha selanjutnya tahun 2006 di Jakarta, saya terpilih sebagai anggota Sabha Walaka, satu dari 33 anggota Sabha Walaka. Lalu di dalam pemilihan pengurus Sabha Walaka, saya didapuk menjadi wakil ketua Sabha Walaka. Ketuanya waktu itu Pak Ketut Wiyana. Ketua umum Mahasabha di Jakarta ini terpilih Pak Erata, orang pajak. Tapi tahun 2009, hanya 3 tahun setelah Mahasabha itu, saya menjalani prosesi baru dalam tahap kehidupan spiritual saya. Saya melinggih, saya didiksa sebagai pandita empu. Saya pun mengundurkan diri sebagai wakil ketua Sabha Walaka. Memang tidak boleh pandita menjadi Sabha Walaka. Itu dua lembaga yang berbeda. Saya harus memberi contoh. Nah, kemudian pada Mahasabha tahun 2011 di Bali Bit Sanur, dalam posisi sebagai seorang pandita empu, saya terpilih sebagai anggota Sabha Pandita. Ketua Sabha Pandita atau disebut Dharma Adyaksa Pedanda Gede Sebali Tianyar Arembau meminta saya untuk ikut di dalam Sabha Pandita, dan saya minta izin kepada nabi saya. Kebetulan nabi saya pada saat itu masih segar bugar, memberi izin, dan jadilah saya anggota Sabha Pandita. Lalu sejak kapan ada upaya menjadikan Parisade sebagai organisasi masyarakat, ormas? Rupanya dimulai pada periode ini saat Ketua Umum Parisade dipegang oleh Bapak Suwisma. Di Hotel Bali Bit terpilih Ketua Umumnya Pak Suwisma. Entah kapan persisnya rencana ormas itu digodok. Saya baru tahu ketika ada bocoran di Pesamuan Agung di Palangkaraya pada tahun 2015. Saat itu bersama beberapa orang lain, terutama di kalangan pandita, saya sudah melakukan protes. Tidak bisa PHDI dijadikan ormas, harus tetap majelis umat. Tapi pengurus harian tetap ngotot, harus berbentuk ormas. Alasannya memudahkan untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Karena ada badan hukum yang jelas. Sebagai pandita, tentu saya mengalah. Toh, keputusan Paruman Agung itu hanyalah masukan untuk Mahasabha. Biarlah nanti Mahasabha yang memutuskan. Dan saya yakin Mahasabha yang akan datang menolak Parisade dijadikan ormas. Tibalah saatnya Mahasabha di Surabaya tahun 2016. PHDI sebagai ormas berhasil dimasukkan secara resmi lewat anggaran dasar. Meskipun pada pasal 3, sementara di pasal 2 masih ada sebutan majelis umat. Coba kita baca lagi pasal 2, lalu pasal 3. Kita baca pasal 2. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah majelis tertinggi Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan dan independen. Lalu kita baca pasal 3. Parisade Hindu Dharma Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum perkumpulan. Saya katakan di forum Mahasabha Surabaya itu,
Kita tidak bisa mendua. Di satu sisi PHDI Majelis Umat, di satu sisi PHDI sebagai ormas perkumpulan. Saya usulkan, ormas itu adalah urusan kita untuk mendaftar ke Menteri Hukum dan HAM. Karena PHDI harus didaftarkan sebagai badan hukum. Memang untuk mendaftar ke Menhumkam harus ada badan hukum yang berupa, boleh dipilih, organisasi masyarakat, yayasan, PT atau perseroan terbatas, CP, koperasi. Nah, Parisade memilih ormas. Tidak apa-apa, tapi itu hendaknya urusan kita, urusan Parisade dalam pendaftaran saja. Tidak bisa ormas itu dijadikan landasan dalam anggaran dasar. Tetapi Forum Mahasabah ngotot, kita harus masukkan ormas itu di dalam anggaran dasar. Dan prakteknya memang Majelis Umat pun mulai ditinggalkan. Saya tentu saja seperti biasa tidak bisa ngotot. Aneh kalau pendeta ngotot. Dan akhirnya saya memilih keluar dari ruangan Mahasabah. Di Mahasabah Surabaya 2016, saya mengundurkan diri. Atau lebih tepat disebut, tidak mau lagi duduk di Sabur Pandit. Saya tidak lagi ikut rapat-rapat Mahasabah. Demikian ceritanya untuk sekedar diketahui asal-usulnya. Nah, masalahnya sekarang, apa risiko dari keormasan Parisade itu? Di seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, semuanya bernuansa ormas. Namanya saja ormas perkumpulan. Yang berkumpul itu adalah pemilik-pemilik dari ormas itu. Ada anggotanya. Mana ada perkumpulan tidak ada anggotanya? Yang tidak ikut berkumpul di sana, iya, bukan miliknya. Artinya, Parisade Hindu Dharma Indonesia itu ada pengurus pusat, ada pengurus daerah tingkat 1 di provinsi, ada pengurus daerah tingkat 2 di kabupaten dan kota, ada pengurus kecamatan, ada pengurus desa atau kelurahan. Sama dengan partai politik atau ormas lainnya. Pengurus daerah tunduk kepada pengurus pusat. Pengurus di daerah menjadi bawahan pengurus pusat. Coba baca seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nuansa ormas sangat kental. Jadi kalau ada Mahasabah seperti di bulan Oktober nanti, siapa yang bisa hadir di sana? Ya, pengurus daerah, pengurus kabupaten, atau bisa juga yang bukan pengurus tetapi harus mendapat rekomendasi dari PHDI kabupaten dan PHDI provinsi. Artinya apa? Mahasabah itu hanya dihadiri oleh orang-orang itu saja. Wong mereka anggotanya kok. Yang koar-koar di medsos sekarang ini. Mohon maaf, saya tidak hafal nama-namanya. Ada Taksu Bali, ada Poskor, ada Forum Indu, ada Indu Keharipan Nusantara atau apa. Saya jarang mengikuti karena bahasanya sudah mulai tidak enak didengar. Kalau itu semua bukan pengurus PHDI atau orang-orangnya tidak ikut terlibat di dalam PHDI, ya tidak ikut Mahasabah. Yuk kita baca bunyi anggaran rumah tangga
siapa yang boleh ikut mahasabah? Ini ada di dalam pasal 14. Kita baca rame-rame. 1. Mahasabah dihadiri oleh peserta dan peninjau. 2. Peserta mahasabah terdiri atas A. Anggota Sabha Pandita, B. Pengurus harian pusat dan ketua badan, lembaga, serta yayasan yang dibentuk pengurus harian pusat, C. Anggota Sabha Walaka, D. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, E. Utusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Strip Kota, F. Utusan organisasi lembaga strip badan yang bernapaskan Hindu berskala nasional dan direkomendasikan oleh pengurus harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, G. Utusan instansi tingkat pusat terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan umat Hindu. 3. Peninjau mahasabah terdiri atas utusan instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan umat Hindu. Jadi yang bersuara lantang dan kuar-kuar mau mereformasi Parisada paling banter hanya bisa menjadi peninjau mahasabah. Itu pun kalau diundang, dan sebagai peninjau hak suaranya tidak ada. Bagaimana mau mereformasi Parisada? Ketika mahasabah di Surabaya saja tahun 2016 itu, bahkan pada saat itu belum resmi Parisada menjadi ormas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, sekitar 30 sulinggih dari Bali tak bisa masuk ke ruang mahasabah karena bukan anggota dan bukan utusan ke mahasabah. Padahal mereka sudah sampai di Surabaya. Saya sempat ketemu mereka, dan mereka diajak plesir kemana-mana. Kasihan. Karena itu sangat tidak masuk akal kalau ada yang mau mereformasi PHDI lewat mahasabah, semasih yang bisa hadir di mahasabah adalah sistem yang diterapkan dalam organisasi kemasyarakatan itu. Kedepan ini yang harus dibenahi. Kembalikan PHDI menjadi majelis umat. Itu harga mati menurut saya. Bukan saja majelis umat dimasukkan dalam ADART, tetapi praktek menjalankan organisasi itu juga bersifat majelis dan tercermin di sana. PHDI milik umat Hindu, bukan milik perkumpulan orang-orang sebagaimana bunyi anggaran dasar. Karena PHDI milik umat, maka mahasabah haruslah dihadiri oleh perwakilan umat, bukan perwakilan pengurus di daerah, provinsi, dan kabupaten saja. Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana mekanismenya? Ayo kita cari jalan keluarnya. Kembali ke piagam campuan sebagai cikal bakal lahirnya Parisada. Dalam bayangan saya, mohon maaf, ini pemikiran awal saja dan bisa dikembangkan lagi. Peserta mahasabah itu sebanyak-banyaknya wakil umat. Siapa yang menunjuk mereka? Kita harus lihat tatanan masyarakat Bali saat ini, di mana umat Hindu berkembang. Ada desa dinas, ada desa adat. Mereka itu yang harusnya mewakili umat Hindu. Desa dinas hulunya ada di pemerintahan. Siapa organ pemerintah yang mengurusi itu? Ada kantor agama, atau mungkin dinas kebudayaan, atau Pemda kabupaten, dalam hal ini bupati. Lalu desa adat,
hulunya adalah Majelis Desa Adat, atau sekarang sudah ada Dinas Pemajuan Adat. Nah, kedua lembaga ini berembuk, tentu disertai dengan pengurus PHDI setempat. Siapa peserta mahasabah? Jika perlu, atau mungkin harus dilibatkan pula peranan bupati dan wali kota sebagai penentu siapa yang bisa hadir mengikuti mahasabah. Tentu saja bupati atau wali kota itu menerima masukan dari kantor Departemen Agama, Majelis Adat, dan staf-stafnya yang lain. Nah, mereka inilah yang berangkat ke mahasabah untuk menentukan jalannya Majelis Umat Hindu selama 5 tahun ke depan, beserta memilih pengurus. Sekali lagi, ini pemikiran awal. Bisa dicari alternatif lain atau dikembangkan lagi. Yang jelas, bukan pengurus PHDI saja yang ikut mahasabah. Kalau itu yang terjadi seperti yang lalu-lalu, kita akan mendapat pengurus yang itu saja bertahun-tahun.